online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 380467111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80009403900 atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rawasari. Sekolah Tinggi Teologi Real Batam telah membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Sekolah Tinggi Teologi Real Batam telah terakreditasi oleh BAN PT dan membuka program studi S1 untuk sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, sarjana pendidikan Kristen anak usia dini, membuka program studi S2 untuk magister teologi dan magister pendidikan agama Kristen, membuka program studi S3 untuk doktor teologi. Daftarkan diri Anda segera dengan menghubungi panitia penerimaan mahasiswa baru kampus STT Real Batam di lantai 3 dan 4 gedung House of Glory, Eden Park, Jalan Ahmad Yani, Taman Baloy, Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau, atau melalui nomor telepon di 0811 7000 154. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel tersedia poliklinik umum atau rawat jalan, poli gigi, poli kebidanan, dan pelayanan apotek. Melayani home care atau kunjungan rumah, pelayanan on-call, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan nifas, polikia dan KB, perawatan gigi, cabut gigi, tambal gigi, scaling gigi, pemeriksaan darah sederhana, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Dan yang terakhir, konseling. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel telah hadir pelayanan BPJS Kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin info lebih lanjut mengenai BPJS, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berikut cara perubahan fasilitas kesehatan. Klik ubah data peserta dan klik fasilitas kesehatan tingkat 1. Klik perubahan satu keluarga, klik Provinsi Kepulauan Riau, klik kota atau kabupaten, dan klik fasilitas kesehatan dengan memilih Klinik Rumah Sehat Bethel, dan simpan. Klik saya setuju, dan klik selanjutnya. Bapak Ibu tinggal menunggu kode yang akan dikirim melalui SMS. Untuk melakukan perubahan data ini, Bapak Ibu silakan mendownload aplikasi mobile JKN di Play Store atau App Store. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain.
Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik dan sehat, amin. Saya percaya hari ini kita dalam doa puasa, kita punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan.
secara pribadi. Katakan amin. Mari Bapak Ibu, walaupun kita saat ini masih dalam keadaan online puasanya, tapi saya percaya hadirat Tuhan tidak terbatasi oleh waktu, jarak, dan tempat. Katakan amin. Mari sama-sama kita buka tangan kita di depan Tuhan, kita berdoa di depan Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, hadirat-Mu tengah-tengah kami saat ini. Kami rindu Tuhan bertemu dengan Engkau secara pribadi di hadirat Tuhan. Biar Engkau berkati ibadah doa puasa kami Tuhan pagi hari ini. Di tempat kami berada masing-masing Tuhan, hadirat menjamah setiap kami Tuhan, melingkupi setiap kami. Sukacita damai sejahtera Allah turun bagi setiap kami Tuhan. Kami siap menari, melompat, memuji, menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang siap, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita bagi terima Bapak Ibu. Kita mau tangga hadirat Tuhan. Kita bersyukur dan penuh sukacita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dia baik, Yesus baik, katakan sama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, katakan lebih keras lagi, akan bersorak-sorai. Hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah
kembali, lebih keras lagi, come on. Dia sanggup, Dia Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Haleluya. Kuasa tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Yesus yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hatiku, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan. Dengan iman nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kuasanya tak pernah berubah dalam hidup kita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih keras tepuk tangannya kawan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali hadirat Tuhan Bapak Ibu. Mari kita lebih lagi persiapkan hati kita akan masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan bawa korban syukur di hadapan, di hadirat-Mu Tuhan kami datang. Kami rindukan pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat
bersungguh dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, persembahkan, ku bersembah korban syukurku yang terbaik bagimu. Dari awal lagi sama-sama katakan, saat ku masuk, ku tersungkur di kaki-Mu Tuhan Yesus. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku, sebab Tuhan itu baik selamanya. Tuhan selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita sembah Tuhan, sembah Tuhan, Dia baik selamanya. Kasih setianya tak pernah berubah dalam hidupku. Kami datang membawa korban syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Mari angkat suara sama-sama Bapak Ibu. Angkat suaramu, kita menyembah Dia. Bawa korban syukur yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hindaralabaya namu ya shande. Sungguh kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, selalu baru rahmat setiap pagi. Hari ini kita boleh menyembah Dia. Mari bawa korban syukur bagi Tuhan Yesus. Urabataka nabaya ralamu nashandara labaya namaya shande. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Naikkan bawa korban syukur
Sabasoro sama-sama. Urabata karala barala 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 barala. Yang belum bisa basoro, bersama bahasa kau Tuhan mengerti Bapak Ibu. Uraba karala baya namaya rala baya namaya shande. Hinalama, hinalama ya namaya shandalama ya ralama. Hinalama ya shande. Hinalama ya shande. Haleluya. Jangan diam di hadiratnya. Bawa persembahan kita buat Tuhan yang terbaik. Kita maralamu ya shande. Segala pujian bagimu, Yesus Tuhanku. Segala hormat bagimu, lebih dahsyat lagi sembah Dia. Hindararamu, Shida baba barala 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 barala. Terus bisa basaro, bisa basaro. Uraba karala barala barala barala. Hindarara barala 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 barala. Shida dia nanamu rabarala barala. Hindarara barala. Terus uraba karala barala barala. Sembahyang basaro. Uraba karala barala 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 barala. Shikiana naborala barala 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 barala. Hindarara naborala barala. Roh Kudus menjamah umat malam pagi ini. Hadirat-Mu Tuhan melawat setiap umat-Mu pagi ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan pagi ini. Oh, berikan pengharapan yang baru. Berikan solusi yang terbaik Tuhan. Berikan kekuatan penghiburan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, angkat wajahmu, angkat hatimu. Pandang Dia Yesus. Kan kami bawa Tuhan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang terbaik hanya. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita hormati hadirat-Nya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik. Lagi kita mau nyanyikan. Kamu angkat suaramu, kata
sama-sama katakan, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami buat-Mu Tuhan. Bila Kau disenangkan, biarlah manis Kau dengar telingamu Tuhan. Hatimu bersuka karena kami Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa Fajar GBI My Home Rawasari akan diadakan 2 kali dalam 1 minggu, setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 5 sampai dengan 6 pagi. Doa ini akan diadakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Di hari Selasa ada doa terobosan. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, doa ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Dan akan dilayani oleh Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love, komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. pada hari Sabtu ada doa puasa jam 10 pagi. Dan doa ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting serta disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Doa ini akan dilayani oleh Ibadah Hari Raya Minggu gereja kita tetap diadakan secara online sebanyak 3 kali pada pukul 8 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 5 sore. Semua ibadah akan disiarkan langsung di YouTube channel GBI My Home Official. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, bahkan pelayanan diakonia lainnya, gereja dan sekretariat telah menyediakan layanan doa tersebut dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Akan diadakan seminar keluarga dengan tema Crafting God's Hero atau melahirkan generasi anak panah dengan narasumber Bapak Pendeta Dr. Dwijo Saputro. Pada hari Kamis 26 Agustus 2021 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom Meeting. Biaya pendaftaran sebesar Rp50.000 dengan mentransfer ke rekening BCA 38014671111 atas nama GBI Rawasari. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Julia dan Saudari Lensi di nomor yang tertera di layar kaca Anda.
akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Nelson Lumban Raja dengan Saudari Pesta Rohanita Tobing pada tanggal 23 Agustus 2021 di GBI My Home Rawasari. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Heri Henhen dengan Saudari Jessica Fani pada tanggal 26 September 2021 di Restoran Nelayan Tanjung Pinang. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini, dapat menghubungi sekretariat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur kami sudah menyembah Engkau bersama-sama dengan ucapan syukur kami, karena kami percaya hanya Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan, hanya Engkaulah Tuhan yang layak disembah dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, di mana kami Bapa berada saat ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, karena kami percaya Engkau melihat keadaan situasi Indonesia. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan mulai dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia, lawatan pertobatan, lawatan damai sejahtera. Oh, kami percaya Bapa bahwa Engkau akan selalu senantiasa memperhatikan bangsa kami ini Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa meminta kepada Engkau ya Tuhan, biarlah berikan kemampuan, berikan kuasa-Mu Tuhan untuk Bapak Pak Presiden dan bersama Pak Maruf Bapak untuk memimpin bangsa ini, supaya mereka Bapak bisa ada sungguh-sungguh luar biasa bangsa kami di dalam tangan mereka. Ada banyak hal Bapa, sesuatu hal yang baru, dan Indonesia tetap maju di dalam tangan Bapak Presiden bersama wakil. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberkati kabinet yang ada, baik MPR, DPR, baik gubernur, baik juga bupati, dan sampai RT RW. Tuhan Engkau lawat, berikan hati raja-raja bagi mereka, supaya mereka memimpin setiap daerah, dan mereka Tuhan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk ekonomi Indonesia. Berkati ekonomi Indonesia tetap stabil di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keamanan Indonesia, tetap Tuhan di dalam kendalinya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka hati yang terus bekerja, berjaga-jaga untuk yang mana Indonesia. Bapa, kami tidak berhenti berdoa minta belas kasih-Mu Bapa untuk COVID-19 ini Bapa, segera Tuhan berlalu dari Indonesia, supaya kami setiap orang-orang di Indonesia menikmati aktivitas kami seperti biasa, baik pendidikan di sekolah seperti biasa, di kantor-kantor, di baik juga di pasar, di mana saja, semua menjadi seperti biasa. Tetapi kami percaya waktu Tuhan, waktu yang terindah. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat. Tuhan Engkau juga melindungi, memberikan mereka kesehatan, menyertai mereka Bapa dalam segala tugas yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia yang kena COVID-19 Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah mereka mengalami kesembuhan melalui vaksin yang sudah ada Bapa. Biarlah melalui vaksin ini ada kekuatan, ada kesembuhan bagi setiap tubuh masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa Bapa, minta kepada Engkau untuk lawatan Tuhan juga terjadi bagi gereja kami GBI My Home. Berkatilah gereja kami, biarlah lawat Tuhan setiap jemaat baik yang ada di rumah-rumah, biarlah mereka mengalami kasih Tuhan, mereka mengalami kekuatan dari Tuhan. Berkatilah usaha pekerjaan mereka ya Tuhan, biarlah juga berkati pendidikan anak-anak mereka ya Bapa. Bapa, kami percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam setiap pribadi kami lepas pribadi. Tak berhenti kami berdoa untuk pemimpin rohani kami Bapa. Kami berdoa mulai dari Pak Niko dan 4 wakilnya. Berkati Pak Johan yang ada di Singapura, berkati Bapak Gembala kami GBI My Home Pak Irwan bersama Pak Anen,
penyertaan-Mu sempurna bagi kehidupan keluarga mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk diaken, kami juga berdoa untuk full timer Tuhan. Penyertaan-Mu juga sempurna bagi kami. Tak berhenti-berhenti kami mengucap syukur. Tak berhenti kami juga Tuhan berkata Engkau baik. Karena kami percaya segala sesuatu apa yang kami doakan, kami percaya waktu Tuhan, waktu yang tepat. Bapa, kami juga berdoa untuk ibadah raya kami Bapa, baik onsite baik juga secara online. Tuhan Engkau berkati Bapa, supaya kami menikmati hadirat Tuhan, menikmati ucapan syukur kami, dan menikmati firman yang hidup yang membawa kami semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Inilah doa harapan kami, inilah doa syafaat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul diubah dalam hadiratnya. Mari kita akan lihat Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Amin. Saya lahir di Surabaya. Dan pada usia 5 tahun saya pindah ke Tasikmalaya di Jawa Barat. Karena ayah saya terpanggil untuk melayani sebagai gembala sidang di sana sampai hari ini. 2005 saya pindah ke Bandung dan melayani sampai sekarang. Tetapi satu kali ketika saya ada undangan pelayanan di kota Surabaya, siang itu tidak ada acara, saudara sepupu saya datang mengajak makan dan juga keliling kota sedikit. Lalu dia tanya, kamu mau pergi kemana? Dan saya jawab, antar saya ke rumah di mana dulu waktu saya kecil saya ada di sana. Dia tahu tempat itu, jadi saya dibawa ke jalan tersebut. Dan ketika melewati rumah di mana saya pernah dibesarkan, mobilnya dia pelankan dan saya bisa melihat, saya foto. Dan kemudian tidak jauh dari sana, hanya beda beberapa rumah, di sebelah kanan di hook ada rumah sekaligus warung daripada nenek saya yang tinggal, dan saya sering main ke sana. Saudara-saudara, kemudian saya sadar bahwa walaupun rumah itu bukan milik kami lagi, sudah lama dijual kepada orang lain. Dan rasanya tidak ada sesuatu yang menarik secara bangunan, rumah kecil, sederhana. Tetapi apa yang membuat saya ingin kembali ke sana? Memori, kenangan masa kecil yang ada. Saya rasa saudara juga punya rumah masa kecil semacam itu, yang kadang-kadang kita rindu ingin ke sana. Bukan karena bagusnya bangunan itu, tapi ada kenangan-kenangan manis, sweet memories yang kita ingat di rumah tersebut. Kalau saya boleh gambarkan dalam bahasa manusia, Tuhan juga pernah mengalami kerinduan akan rumah semacam itu. Dia berkata, aku akan kembali dan membangunkan lagi pondok Daud, kemah Daud yang telah runtuh itu. Saudara-saudara, kenapa Tuhan berkata bahwa dia rindu akan pondok Daud? Bukankah mestinya dia rindu kepada tabernakel Musa? Karena itulah bangunan orisinil yang Tuhan perintahkan sendiri. Kenapa dia tidak rindu kepada bait Allah yang dibangun oleh Salomo, yang penuh dengan kemewahan emas di mana-mana? Kenapa dia rindu kepada pondok Daud, Tabernacle of David? Karena ternyata pondok itu adalah tenda kecil yang dibangun oleh Daud. Dan kemudian dia taruh di sana adalah tabut perjanjian yang pernah dicuri oleh orang-orang Filistin. Karena Daud tahu bahwa tabut perjanjian merupakan lambang daripada kehadiran Tuhan. Dan Tuhan bilang,
Kalau boleh saya bahasakan, if you build it, I will come. Kalau kamu membangun itu lagi, I will come. Aku akan datang kepadamu. Itulah rumah kesukaan Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan pondok Daud itu sehingga Tuhan punya kerinduan untuk melihat suasana dalam pondok itu kembali? Ada dua sikap yang saya perhatikan ada dalam diri Daud dan seharusnya ada dalam hidup kita yang mencintai Tuhan. Yang pertama, Daud adalah orang yang merindukan kehadiran Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bukankah pada waktu masa Daud bait Allah itu belum dibangun? Kan Salomo anaknya yang membangun. Jadi berarti bait-Nya, rumah Tuhan, itu bicara tentang hadirat Tuhan. Bukan soal gedungnya, bangunannya, tapi soal suasana apa yang terjadi di sana, saudara sekalian. Nah, Daud kemudian karena kecintaan, kerinduan kepada hadirat Allah, dia memerintahkan anak buahnya, para pemuji, ratusan jumlahnya, melayani Tuhan siang dan malam di sekitar pondok Daud tersebut. Dan itu terjadi 36 tahun pada waktu Daud memerintah. Tuhan suka sekali suasana itu, karena di sana ada suasana pujian, penyembahan, di mana Allah dan umatnya bisa berkasih-kasihan. Itu tempat love story antara Tuhan dan umatnya. Sehingga dia bilang, aku rindu kembali pada suasana seperti itu. If you build it, I will come. Kalau engkau mempersiapkan tempat semacam itu, aku akan datang. Bukan gedungnya, tetapi apa yang diperbuat oleh umat Tuhan pada waktu itu. Saya yakin pada waktu tabut perjanjian itu kembali, orang datang ribuan, mungkin puluhan ribu orang setiap hari datang. Dan Daud melakukannya 24 jam sehari. Tetapi setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin pada jam kritis tertentu, misalnya jam 12 malam, jam 2 dini hari, itu jemaatnya hampir gak ada, saudara. Dan mungkin pemimpin pujian Daud bilang, Raja, bagaimana kita kurangi saja jamnya, gak usah 24 jam, karena penonton kurang, jemaat sedikit yang datang. Dan saya rasa Daud akan marah dan berkata, kamu tidak mengerti mengapa aku perintahkan selalu ada pujian penyembahan 24 jam. Karena satu-satunya yang boleh menonton apa yang kau lakukan bukan dirimu, bukan jemaat, tapi Tuhan. Dia satu-satunya yang harus disenangkan dan dipuaskan. Saudara-saudara, Daud tidak tertarik pada tabut perjanjian yang terbuat dari emas. Dia tertarik pada hadirat Tuhan, di mana ada Shekinah glory, awan kemuliaan di atas tabut itu. Dia tahu Tuhan itu maha hadir. Tetapi ketika umat Tuhan menyembah di dalam roh dan kebenaran, Tuhan akan menyatakan kehadirannya. Bukan hanya omnipresence, maha hadir, tapi presence of God yang sangat kuat itu dinyatakan karena Allah bersemayam di tengah pujian umatnya. Itu sebabnya mari kita selalu rindu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan itu dimungkinkan karena darah Yesus yang telah menguduskan kita. Ibrani 10 ayat 19 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi kita masuk hadirat Allah bukan karena puji-pujian. Kita masuk hadirat Allah karena darah Yesus. Tetapi ketika kita masuk karena dilayakkan oleh darah Yesus yang telah menguduskan kita, kita membawa persembahan, kita membawa korban. Itulah pujian yang kita agungkan bagi Tuhan. Dan saya mau katakan, dalam setiap ibadah bahkan pada masa kini, waktu pujian penyembahan adalah waktu yang paling Tuhan sukai. Ini adalah saat favoritnya Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara tahu, kata bless itu kalau secara letterlek
itu kan memberkati. Bless the Lord, pujilah Tuhan. Tapi letter luck bisa berarti berkatilah Tuhan. Bukankah Tuhan yang memberkati kita? Jelas. Tapi pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, itu adalah saat di mana kita memberkati Tuhan dengan pujian penyembahan kita supaya Dia disenangkan. Jadi saya mau katakan, waktu favorit Tuhan di dalam ibadah bukan waktu pendeta lagi khotbah, tapi waktu jemaat memuji Tuhan. Apa yang Tuhan dapat kalau saya khotbah? Dia udah lebih tahu, saudara sekalian. Jangan-jangan lagi saya khotbah, Tuhan ngomong sama malaikatnya, salah itu khotbahnya. Karena gak ada manusia yang sempurna. Tapi Tuhan disenangkan ketika umatnya memuji Dia siang dan malam. Tidak berarti itu secara hurufiah kita harus mengadakan 24 jam doa. Dan kalau tidak maka kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau bisa puji Tuhan. Tapi saya yakin, bukankah Tuhan memanggil saya dan saudara, kita pribadinya, untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Karena pujian penyembahan adalah waktu di mana Tuhan sungguh-sungguh bisa menikmati anak-anaknya, memuliakan Dia. Saudara, pada masa kini ada orang-orang yang berusaha mencari di manakah tabut perjanjian yang hilang itu. Tapi saya mau katakan, yang Tuhan cari sebetulnya bukan the lost ark, tabut perjanjian yang hilang, tapi the lost worshiper, penyembah-penyembah yang hilang, yang tidak ada dalam hadiratnya. Tuhan tahu tabut itu ada di mana. Kalau masih ada Dia bisa tunjukkan. Kalau sudah hancur Dia juga bisa beritahu kepada hambanya para nabi. Tapi yang Tuhan cari adalah the lost worshiper. Dan inilah yang selalu dirindukan oleh Tuhan. Aku akan kembali kepada pondok Daud itu. Karena pada waktu Daud mempersembahkan pujian, yang dia berikan itu adalah pujian dari hati yang mencintai Tuhan. Dari hati yang hancur karena pertobatan. Dari hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Mazmur 51 ayat 17-19 berkata demikian. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Orang perjanjian lama selalu mempersembahkan korban binatang, korban bakaran. Tapi Daud dengan berani berkata, aku tahu Engkau tidak berkenan kepada korban binatang. Kalau itu hanya dilakukan secara ritual. Engkau berkenan kepada puji-pujian dari hati yang hancur, dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan mau agar kita menjalin relasi yang akrab dengan Dia. Kalau saudara tahu, ketika Tuhan memerintahkan Musa mendirikan tabernakel atau rumah sembahyang di padang gurun, itu terdiri dari 3 ruangan. Pertama adalah halaman, yang kedua adalah ruang suci, dan yang ketiga adalah ruang maha suci. Saudara sekalian, orang Israel boleh masuk halaman. Hanya imam yang boleh masuk ruang suci. Tapi hanya imam besar setahun sekali yang boleh masuk ruang maha suci pada hari raya Grafirat, pendamaian, Yom Kippur kalau sekarang. Kenapa? Karena dosa telah memisahkan manusia dari hadirat Allah. Sehingga manusia tidak boleh sembarangan masuk ke dalam hadiratnya. Mereka akan mati. Kalau ada imam yang masuk ke dalam ruang maha suci bukan pada waktu yang telah ditentukan Tuhan, mati, saudara sekalian. Hanya 1 hari saja di dalam setahun, hari raya pendamaian, mereka boleh masuk. Tapi ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, apa yang terjadi? Tabir bait Allah itu terbelah menjadi 2. Itu menunjukkan dosa yang selama ini memisahkan kita sehingga kita tidak bisa langsung bertemu dengan Allah. Itu melalui korban Kristus yang sempurna, tidak berdosa. Tabirnya dipisahkan, terbelah, sehingga orang boleh masuk langsung ke dalam hadirat Tuhan. Ini menunjukkan apa? Tuhan ingin
relasi yang intim antara kita dengan Dia. Tidak mau terpisahkan hanya karena ritual, tata cara dan sebagainya. Tuhan mau mengundang kita masuk ke dalam hadirat-Nya karena hati yang mencintai Dia. Saya punya 3 anak, sekarang sudah dewasa. Tapi saya ingat waktu anak-anak masih kecil-kecil, saudara, SD atau SMP begitu. Kadang kalau kita liburan bersama, saya suka sewa 2 kamar. Dan saya selalu minta kamar yang connecting room, connecting door. Jadi kamarnya 2, ada pintu di depan 2, tetapi di dalam ada 1 pintu yang menghubungkan. Karena kita selalu buka pintu itu. Saudara, jadi saya tidur bersama dengan istri di kamar yang satu, di satunya 3 orang anak wanita kami tidur di sana. Tapi kadang saudara, kalau kami pergi ke hotel, dia bilang, oh maaf Pak, connecting roomnya masih belum tersedia, orangnya belum keluar. Tapi kami sudah pilihkan yang bersebelahan kok Pak. Gak apa-apa kan, sama aja. Saya bilang beda. Saudara, bersebelahan tetap ada tembok yang memisah. Saya bilang, saya punya 3 anak kecil, dan saya ingin connecting room, tidak ada pemisah antara ruang pertama dan kedua. Saudara tahu bahwa banyak orang yang merasa hidup dekat dengan Tuhan, tapi masih seperti 2 kamar yang berbeda, ada sekat tembok di sana. Tuhan membelah tirai karena Dia mau membuka connecting room, karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Dia mau relasi Dia tanpa jarak. Kalau saudara ada kesulitan, gak harus pergi ke pendeta. Kalau saudara diganggu oleh setan, tidak harus didoakan oleh pendeta, walaupun tentu pendeta mau mendoakannya. Kalau saudara ada pergumulan atau apapun, tidak harus lewat perantara yang lain, karena Yesus satu-satunya perantara kita yang telah mati di kayu salib, dan Dia telah menghubungkan kita di dalam hadirat Tuhan, sehingga kita harus hidup di dalam keintiman. Saudara, Tuhan itu suka disembah. Karena itu Dia menciptakan para malaikat untuk menyembah Dia. Lucifer adalah pemimpin paduan suara sorgawi. Tapi kita telah tahu bahwa Lucifer telah memberontak kepada Allah, karena dia yang ingin disembah. Ngapain saya nyembah Tuhan? Saya aja yang disembah. Dan itulah yang membuat Allah murka. Dia dicampakkan menjadi iblis, musuh Allah yang paling utama. Itu sebabnya saya mau bilang saudara, iblis itu paling gak seneng kalau lihat orang percaya menyembah Tuhan. Kenapa? Karena itu yang dia paling inginkan. Gak masalah gereja banyak orangnya, gak masalah gedungnya bagus, gak masalah alat musik sound systemnya hebat, asal jemaat gak nyembah Tuhan. Jadi apa yang membuat setan paling senang di dalam ibadah? Kalau dia bisa bungkam mulut saudara. Kalau saudara hanya datang dan ngelamun di gereja, kalau saudara hanya datang dan tidak peduli untuk menyembah Tuhan, setan disenangkan karena tujuannya berhasil. Setan paling tidak suka ketika umat menyembah Tuhan, karena dia yang ingin disembah. Dan ketika kita tidak menyembah Tuhan yang benar, bukankah secara tidak langsung kita telah menyembah si iblis, menuruti keinginannya? Sehingga cara untuk mematahkan strategi setan adalah kita menjadi penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Siapa yang memahami hal itu? Boleh angkat tangan, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah, ketika iblis dicampakkan, begitu banyak malaikat lain yang mengikuti si iblis Lucifer ini. Dan mungkin setan bilang gini sama Tuhan, oke, aku sudah keluar, aku tidak lagi melayani di sorga di hadirat-Mu. Tapi sorga tanpa kami sepi, gak ada lagi yang menyembah Engkau. Mungkin itu yang setan katakan. Tapi Tuhan bilang, aku punya rencana yang jauh lebih hebat dari yang kau pikirkan. Dia ambil debu tanah, dihembuskan dengan nafasnya, jadilah manusia. Sehingga kita diciptakan untuk menyembah Dia. Karena Lucifer telah gagal di dalam melakukan tugasnya, Dia menggantikan dengan saya dan saudara. Saudara, malaikat diciptakan sebagai makhluk roh, tapi kita diciptakan serupa dengan gambar Allah.
Malaikat ditetapkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Kita ditetapkan untuk menjadi anak Tuhan. Malaikat nggak bisa panggil Allah sebagai Bapa. Kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa karena Dia menginginkan keintiman dengan kita umatnya. Saudara ingat ketika malaikat jatuh, Dia buang dari sorga. Tapi ketika kita jatuh di dalam dosa, Dia tidak buang, Dia tidak binasakan kita. Dia datang dari sorga, Dia mencari kita, Dia mati di kayu salib, Dia menebus dosa kita supaya kita menjadi umat yang suka menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kita berhutang penyembahan kepada Tuhan. Mestinya kita sudah binasa semuanya di dalam neraka. Hanya kasih yang menarik hati Tuhan supaya Dia bisa menyelamatkan kita semua. Karenanya saudara, Allah ingin selalu bersekutu dengan kita anak-anaknya. Sebab pada waktu kita memuliakan Tuhan, kita akan mengalami dampaknya. Kebahagiaan, kepuasan tertinggi di dalam hidup kita ketika kita memuji Dia. Saya percaya Tuhan akan selalu rindu orang seperti Daud, yang kerinduannya adalah hadirat Tuhan. Yang kedua, saya lihat sikap Daud yang kita harus tiru sehingga Tuhan rindu kepada pondok Daud itu. Daud adalah orang yang suka memandang wajah Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 8 dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Saudara, carilah wajahku, kata Tuhan. Dan kita berkata, ya Tuhan, wajah-Mu ku cari. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 Tuhan mengatakan ini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan apa? Mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Pemulihan, revival, renewal akan terjadi ketika orang mencari wajah Tuhan di dalam doa. Jangan hanya cari perbuatan tangannya, pertolongannya, berkatnya, mujizatnya, tapi cari pribadinya. Karena Allah itu pribadi yang agung yang layak kita tinggikan. Dalam Mazmur 13 ayat 2 firman berkata bahwa ketika Dia menyembunyikan wajahnya, kita tidak merasa lagi apa yang terjadi. Ya, Mazmur 13 ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Kenapa dikatakan wajah? Kalau saudara ngobrol sama orang, saudara gak akan lihat tangannya, saudara gak akan lihat kakinya. Masa ngobrol sama orang yang dilihat kakinya? Saudara akan lihat wajahnya, bukan? Karena wajah adalah gerbang relasi antara kita dengan orang tersebut, sehingga kita bisa menangkap pikiran dan isi hatinya. Saudara, karenanya Tuhan berkata, cari wajahku. Kalau engkau mencari wajahku, memandang wajahku, kamu akan ngerti pikiranku, kamu akan ngerti hatiku, kamu akan ketemu dengan pribadiku, bukan hanya dengan perbuatan tanganku. Sehingga ketika kita berkata Tuhan menyembunyikan wajah, itu berarti kita tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan. Ikabod, telah hilang kemuliaan Tuhan dari umatnya. Tetapi ketika Tuhan hadir, kabut, awan kemuliaan Allah yang berat, yang berbobot, yang penuh dengan kuasa yang luar biasa akan turun menaungi orang yang percaya. Memandang wajah Tuhan, mencari wajah Tuhan adalah panggilan kita. Jangan ke gereja hanya supaya diberkati, supaya saudara bisa kaya, supaya saudara bisa sembuh. Seringkali kita berdoa hanya meminta Tuhan menjadi penyelesai masalah kita. Pokoknya saya doa supaya semuanya beres. Kalau saya nggak doa, nanti banyak keributan, nanti nggak beres. Jadi kita menganggap bahwa Tuhan semacam vacuum cleaner untuk membereskan seluruh kotoran, seluruh kekotoran atau hal-hal yang buruk di hidup kita. No, Tuhan adalah pribadi yang kita harus sembah dan kita memandang wajahnya. Saya ingin memperkenalkan saudara pada satu istilah Latin, coram Deo. Apa itu coram Deo?
Coram Deo artinya living in the presence of God, under the authority of God, for the glory of God. Coram Deo artinya hidup dalam hadirat Tuhan, di bawah otoritas Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh hidup kita sebetulnya kalau udah bisa Coram Deo, kita sempurna secara moral, saudara. Karena inilah yang kita akan lakukan di sorga. Coram Deo, kita akan ada di hadirat Tuhan, kita berada di bawah otoritas Tuhan, kita hanya hidup untuk memuliakan Tuhan. Coram Deo. Dan bukankah Alkitab mengajarkan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga? Berarti Coram Deo harus dimulai sekarang ketika kita ada di atas muka bumi. Don't miss the face of God. Itulah Coram Deo. Jangan kehilangan wajah Allah. Coba A minor. Waktu saya kecil saya sekolah di SDK, saudara. Jadi saya ingat satu lagu lama, lagu GKI gitu ya. A minor. Di A minor. Di depan mata Yesus ku buka kehidupanku dan isi hatiku yang teguh di depan mata Yesus. Ada yang pernah tahu lagu ini? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Oh, tahu ya. Mungkin dulu pernah ke gereja Protestan atau Anda sudah tua begitu ya. Karena lagu ini lagu lama, ini pemusik kita nggak ngerti lagunya, saudara. Karena anak-anak sekarang itu nggak tahu lagu ini. Tapi ini lagu yang sangat bagus sebetulnya. Di depan mata Yesus, ku buka isi hatiku. Dan aku merasa betapa aku tercela dan aku membutuhkan pengampunanmu. Itulah Coram Deo. Kita gak bisa lihat wajah Tuhan sebetulnya. Karena perjanjian lama bilang orang yang memandang wajahku akan mati. Tetapi bersyukur ketika Yesus datang, dia membuat yang mustahil itu menjadi mungkin. Karena Yohanes 1 ayat 18 berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kita gak pernah lihat Allah di sorga, tapi waktu kita memandang Yesus, kita akan mengenal Allah itu. Karena Yesus merepresentasikan Allah, pribadi Allah, wajah Allah bagi kita. 2 Korintus 4 ayat 6, ini ayat bagus sekali, saudara. Dikatakan demikian, 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Kemuliaan Allah bisa kita lihat pada wajah Yesus Kristus. Saudara, saya tahu bahwa kebahagiaan tertinggi bagi seluruh orang yang percaya kepada Kristus adalah pada waktu akhir zaman Yesus datang, Alkitab bilang kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya, muka dengan muka. Kini walaupun kita sudah ada Alkitab, Roh Kudus juga menuntun kehidupan kita, kita harus mengakui wajah Yesus belum kita lihat secara langsung. Kita masih melihatnya samar-samar, belum muka dengan muka. Nanti waktu Yesus datang kita akan melihat muka dengan muka. Nah, tetapi walaupun kita masih melihat dengan samar-samar, kita sebetulnya mulai bisa melihat hanya dengan mata iman, bukan dengan mata jasmania. Mata iman lewat apa? Imajinasi pikiran yang dituntun oleh Roh Kudus, sehingga imajinasi pikiran kita adalah pikiran yang bersih, semua yang benar, semua yang kudus, semua yang mulia. Jangan hanya pikirkan perkara di bumi, pikirkan perkara di atas. Apa itu mikir sorga? Mikir lantainya dari emas yang harus ada dalam pikiran kita, temboknya yang penuh dengan batu permata. Saya yakin berpikir perkara di atas adalah memikirkan tentang Kristus. Karena kunci dari sorga itu bukan jalannya dari emas, tapi kuncinya ada Kristus di sana.
Nah, disinilah kita harus belajar menggabungkan kebenaran doktrinal yang kita pelajari dalam Alkitab, yang diajarkan misalnya dalam sekolah teologi, dengan pengalaman-pengalaman batin, di mana kita bisa dalam tanda kutip memandang wajah Yesus. Saya tertarik kepada seorang hamba Tuhan bernama John Owen yang pernah berkata, tidak seorang pun akan melihat kemuliaan Kristus lewat penglihatan di dunia yang akan datang, jika ia pada tingkat tertentu tidak melihatnya lewat iman di dunia ini. Memandang kemuliaan Kristus itu bukan hanya persetujuan doktrinal, tapi keindahan Kristus harus menawan imajinasi, mendominasi pikiran, dan mengisi hati kita. Sebab tanpa perasaan, hubungan akan menjadi formalitas, dingin, kaku. Tidak ada api yang membara berkobar di dalam hati kita. Tapi tanpa kebenaran, kita akan percaya kepada tahayul, mendapatkan penglihatan-penglihatan yang ternyata keliru, semu. Jadi orang Kristen yang aneh. Karenanya Tuhan ingin agar kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Jangan cuma ngeroh saja, nanti jadi aneh. Jangan cuma menekankan kebenaran, doktrin-doktrin saja, sampai akhirnya rohnya padam. Saudara-saudara, ada banyak orang sekarang terutama di YouTube sangat menyukai perdebatan teologi. Saudara, waduh, menggunakan ayat untuk menyerang satu dengan yang lain. Saya belajar teologi, tapi saya ingin membatasi diri dalam hal perdebatan semacam itu. Kalau ada hal yang benar-benar ini melenceng banget ini, maka kita harus bilang stop, ini yang kami percaya. Karena apa? Kalau enggak terus-terusan berperang dengan ayat, kering loh saudara sekalian. Karena hanya di otak saja, kita membutuhkan kebenaran doktrinal, tidak bisa diganggu gugat, tapi kemudian juga pengalaman rohania, pengalaman batin. Dan salah satunya adalah karena kita akan melihat Yesus di dalam kemuliaan dalam wajah yang sebenarnya. Berarti sekarang kita melihat samar-samar, tapi setidaknya dengan pikiran yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu saudara doa, coba praktekkan, teduhkan hati, pusatkan pikiranmu pada Kristus, dan coba pandang wajah Yesus. Itu sebabnya mengapa setiap doa pagi kita ada doa teduh, saudara. Doa teduh di mana kita hanya memusatkan pikiran kepada Tuhan, bisa memandang, membayangkan Yesus. Saudara juga nanti di tempat ini bisa membayangkan Yesus hadir di tempat ini, karena bukankah dia berkata 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. Yesus ada di sini. Amin. Bagaimana saudara bisa melihatnya? Nggak mungkin dengan mata jasmani, kecuali sesekali Tuhan menyatakan vision kepada saudara. Tapi setidaknya dengan iman. Bukankah vision juga ditanggapi dengan iman? Dan ketika kita pejamkan mata, kita bisa membayangkan Yesus datang, menjamah setiap kita, memeluk kita dengan kasih-Nya. Saudara agak sulit merasakan kehangatan kasih Kristus kalau engkau hanya tahu Tuhan di sini, tapi tidak pernah mengalami Tuhan dengan hati kita. Jadi kalau saudara doa pagi, ya bangun pagi doa, saudara baca Alkitab 2 pasal atau 4 pasal. Satu hal yang sangat penting, saudara dulu di bawah kaki Tuhan. Kalau saudara bisa main gitar, saudara main gitar. Kalau enggak, saudara bisa setel lagu rohani, saudara bisa mengikuti. Atau kadang-kadang saudara setel instrumentalia, lagu-lagu rohani. Dan waktu itu saudara berdiam diri, pusatkan pikiranmu hanya kepada Yesus. Kalau ada satu kata yang keluar, mungkin kata itu hanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Imajinasi kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Hati kita akan dikobarkan oleh kasih Tuhan. Dan terus terang, saya berkali-kali ngalami lawatan Tuhan sampai saya nangis. Bukan dalam gedung gereja. Apalagi pada masa pandemi yang semuanya serba cepat-cepat. Karena harus disemprot saudara sekalian. Saya mengalami di rumah. Dalam kesendirian, dalam keheningan. Nyembah Tuhan. Mesbah keluarga sangat penting. Tetapi keintiman itu biasanya, kalau orang pacaran kadang-kadang sama rame-rame, oke, seneng.
tetapi keintiman itu hanya berdua. Saudara-saudara, masuklah dalam pengalaman batin, pengalaman mistis tetapi yang alkitabiah. Karena kemuliaan Allah bisa kita lihat, Alkitab tadi bilang pada wajah Kristus. Dan ketika kita mulai merefleksikan itu, datang kepada Tuhan, itu kehadiran Tuhan akan memenuhkan kehidupan kita. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18 berkata, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Allah itu roh. Dan kalau kita bersekutu dengan Roh Kudus, maka kita akan diubah dalam kemuliaan yang makin besar. Itu sebabnya saya lebih memahami sekarang mengapa saya sekian puluh tahun yang lampau, ketika saya pertama kali diundang di sebuah gereja besar pada waktu itu di Surabaya yang digembalakan pendeta Ishak Leo almarhum. Saya mengenal dia karena orang bilang dia adalah seorang pendoa syafaat. Dia doa 6 jam tiap hari, 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam malam. Lalu saya tanya, Om, gimana caranya Om bisa berdoa 6 jam? Dan dia memberikan rumus sederhana, sedikit meminta, banyak menyembah. Dan saya mengerti sekarang, sedikit meminta, banyak menyembah. Waktu dia nyembah, pikirannya kemana? Kepada Kristus. Kalau kita minta, maka kita berpikir tentang A, B, C, D, dan sebagainya. Kita bersyukur karena di dalam doa bersama tentu ada doa syafaat. Kita memikirkan A, B, C, D, punya list yang panjang tentang itu. It's okay. Tetapi kita seringkali tidak melakukan memandang wajah Kristus, di mana kita hanya nyembah dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Bukan nyembah lalu kemudian kita mikir bahasa roh atau enggak ya. Bukan nyembah lalu mikir lila-lila teuing ini lama-lama amat. Tapi waktu nyembah, saudara memandang wajah Kristus dengan mata iman. Karena Alkitab bilang kemuliaan Allah bisa dilihat pada wajah Kristus. Saudara, pada waktu kita sungguh menghadirkan Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita akan mengalami Tuhan lebih dalam lewat penyembahan dan pembacaan firman, roh dan kebenaran. Ya, nggak bisa cuma salah satu. Dalam penyembahan dan firman. Dan saya yakin kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Sebab pada waktu kita menyembah Tuhan dan membaca firman, kita akan makin mengasihi Tuhan. Dan orang yang makin mengasihi Tuhan adalah orang yang akan makin serupa dengan Tuhan. Seperti yang Agustinus pernah katakan, I am what I love. Aku akan menjadi seperti apa yang aku kasih. I am what I love. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan makin mirip dengan Tuhan. Agustinus berkata, dosa itu apa? Dosa itu artinya kasih yang salah arah. Dosa itu artinya kasih yang tidak patut. Misalnya, kita harus mengasihi suami atau istri kita sendiri, tapi kemudian kita mengasihi suami atau istri orang lain. Itu dosa. Kenapa? Kasihnya salah arah. Kita harus mengasihi Tuhan, tapi kemudian kita mengasihi berhala, uang misalnya, materi. Itu kasih. Cinta uang itu luar biasa gregetnya saudara. Tapi itu dosa, kasih yang salah arah. Saya tidak tahu bagaimana dengan kasih kita. Kalau kita tidak sungguh mengasihi Tuhan, kita sesat semuanya. Karena kalau kita tidak cinta Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, kasih kita keliru, kasih kita tidak patut, kasih kita salah arah. Itu sebabnya mengapa dosa dalam bahasa asli ditulis dengan hamartia, artinya meleset, tidak kena sasaran. Dosa adalah kasih yang salah arah, kasih yang tidak patut. Sehingga panggilan kita adalah untuk mengasihi Tuhan, sehingga kita tidak berdosa. Karena kita mengarahkan kasih kita pada sasaran yang benar, bukan berhala, tetapi Tuhan. Nearness is likeness. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita serupa dengan Dia. Bagian terakhir yang saya mau bahas, hasilnya apa?
Kalau kita benar-benar menjadi penyembah sejati yang mengizinkan Roh Kudus berkarya lewat penyembahan dan juga lewat firman yang kita baca gumuli setiap hari, kita akan diubah dalam hadiratnya. Ada orang selalu berpikir gini, aduh gimana saya bisa dekat Tuhan, saya masih banyak dosa. Nantilah kalau saya udah suci saya dekat sama Tuhan. Yang benar mana? Kita suci dulu baru dekat sama Tuhan, atau kita dekat Tuhan dulu, maka Tuhan yang akan mengubah kita dalam hadiratnya. Yang pertama atau kedua yang benar? Kalau saudara sakit, lalu ada teman bilang, yuk ke dokter. Aduh saya mau ke dokter, tapi malu lagi sakit. Nanti aja kalau udah sehat saya akan ke dokter. Lah ngapain udah sehat ke dokter? Apa saudara mau melamar dokter karena dokternya perempuan cantik? Justru kalau kita sakit kita datang kepada dokter supaya disembuhkan, bukan? Saudara, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Bukan dengan kesucian kesalehan kita. Oleh darah Yesus kita bisa masuk tempat yang kudus. Kita dilayakkan kalau kita percaya kepada Yesus yang telah mati di salib untuk kita. Dan ketika kita masuk dalam hadiratnya, kita masih merasa tidak layak, kotor. Tapi waktu kita berendam di dalam hadirat Allah, seperti Yeskiel melihat ada sungai yang keluar dari bait Allah, mulai dari mata kaki sampai ke lutut, ke pinggang. Akhirnya kita berenang di sana, kita ditenggelamkan dalam tanda kutip di dalam hadirat Tuhan. Pada waktu itulah kita akan berubah. Jadi bukan suci dulu baru dekat Tuhan. Dekat-dekat aja sama Tuhan. Walaupun sudah banyak kekurangan, dekat aja sama Tuhan. Asal engkau sudah percaya Yesus. Karena hanya darah Yesus yang memungkinkan kita masuk ke dalam hadiratnya. Nanti dalam hadirat Tuhan kita akan diubah. Contohnya siapa? Daud tadi yang Tuhan bilang, aku rindu itu sama pondok Daud. Daud itu kalau dihitung dosanya masuk neraka dia saudara. Oh udah mati sejak kapan? Membunuh pernah, berzina pernah, sombong pernah. Wah, pokoknya seperti kita lah saudara. Banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kenapa? Akarnya. Karena Daud itu adalah anak yang tertolak. Ketika Samuel datang ingin mengurapi salah satu anak Isai, semua dipanggil kecuali Daud. Karena Daud dipandang sebelah mata. Itu sebabnya dalam Mazmur 27 ayat 10, Daud pernah bilang gini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kalau dia nggak punya masa lalu yang kurang baik, nggak mungkin dia tulis ayat ini. Ayahku, ibuku meninggalkan aku, dia nggak peduli sama saya, tapi untung Tuhan selalu menyambut aku. Ini anak kepahitan nih saudara. Tetapi kenapa dia bisa berubah? Diubah dalam hadiratnya. Karena dari sejak kecil, walaupun dia kecewa, orang tuanya gak peduli. Kakak-kakaknya kalau ngomong sama Daud, saudara bisa baca di Alkitab, ketusnya, judesnya luar biasa. Tapi Daud nyembah Tuhan. Di dalam hadiratnya hatinya dipulihkan. Kalau engkau sulit mengampuni orang lain, saya mau pastikan saudara bukan seorang penyembah. Nyanyi bisa, tapi penyembah sejati hatinya dirubah. Karena di hadirat Tuhan kita akan berubah. Karena saudara, kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita benci sama istri kita. Oh Tuhan, aku benci bener. Dia cerewetnya luar biasa. Aku kutiki dia. Cepat mati ya Tuhan, supaya aku kawin lagi. Apa kira-kira saudara berani doa seperti itu? Saya yakin gak ada orang yang doa seperti itu. Oh Tuhan, aku gak kuat rasanya sama pasangan hidupku ini. Suamiku itu jahatnya luar biasa, pelitnya luar biasa. Tapi waktu kita doa sama Tuhan, kita gak berani ngomong yang enggak saudara. Tapi Tuhan tolonglah saya, mampukan saya untuk mengampuni dia, biar dia dirubah, dijamah oleh kuasa Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita berubah. Kalau engkau masih menyimpan kepahitan dan dendam, saya pastikan engkau bukan seorang penyembah. Bagaimana supaya saudara bisa lepas daripada kepahitan dan dendam itu? Duduk di hadirat Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Gak usah terlalu banyak ngomong. Mungkin hanya satu kata, Yesus, Yesus, Yesus. Itu hadirat Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Sampai Daud itu disebut orang apa? Oleh Tuhan. Orang yang hatinya berkenan kepadaku. Kisah 13 ayat 22. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di Alkitab hanya ada 3 orang yang dapat predikat ini.
Allah berkenan kepadanya. Yang pertama, Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau kita dibanding Yesus jauh lah. Udah ini terlalu tinggi ini ya. Teladannya terlalu hebat. Yang kedua, Henoh. Dan Henoh diangkat ke sorga. Dia tidak ada lagi karena hidupnya bergaul dengan Tuhan. Karena dia berkenan kepada Tuhan. Dan dia diangkat ke sorga. Waduh, Henoh itu hidup suci, saleh, sampai naik ke sorga. Wah, jauh lah. Tapi kalau Daud, Daud pernah berzina, Daud pernah bohong, Daud pernah bunuh orang, Daud pernah sombong, Daud pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kok Tuhan bilang, aku mendapatkan dia, orang yang hatinya berkenan kepadaku. Karena Daud itu ngerti hatinya Tuhan. Walaupun dia punya banyak kekurangan, kelemahan, dia bilang, Tuhan izinkan aku ada di hadirat-Mu. Sehingga waktu Daud main kecapi, setan pergi loh saudara. Pengurapan Tuhan turun. Kenapa? Bukan karena Daud suci sempurna loh. Tapi Daud ngerti hatinya Tuhan. Jadi waktu dia main, nadanya itu match sama frekuensinya sorga. Dan kalau match dengan frekuensinya sorga, mujizat itu terjadi. Maukah kita diubah dalam hadirat Tuhan? Banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Gak bisa tanpa menyediakan waktu pribadi dengan Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa, setelah Daud hidupnya diubah oleh Tuhan, dia punya power yang bahkan mungkin selama ini dia kurang sadari, yang membuat orang bisa diubah melalui kehidupan Daud. Ayat terakhir, 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Orang yang hidupnya berubah akan mengubah orang di sekitarnya. Begini firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Waduh, saya mikir gini, Tuhan, kalau di gereja ini yang datang orang yang dikejar utang, yang masalahnya banyak, yang sakit hati. Waduh, susah nih mengembalakan jemaat model seperti ini. Tapi saudara tahu, Daud ketika ada di gua Adulam, itu pengikutnya yang datang sama dia. Orang yang kepahitan, orang yang utang gak bisa bayar, orang yang punya masalah A, B, C, D sampai Z. Itu ngumpul semua. Ini jadi BSH, barisan sakit hati. Karena apa? Orang tahu bahwa Daud ini adalah orang yang mestinya kepahitan. Karena Saul yang dia bela mati-matian, bahkan dia bunuh Goliat, ternyata mau membunuh dia. Ini orang mestinya kepahitan. Dan secara logika orang bilang, ini pasti kepahitan. Udah kita kumpul semuanya. Burung biasanya kumpul pada kumpulan burung yang sama. Orang datang kepahitan tapi berubah semuanya. 400 orang ini menjadi 400 prajurit Daud yang gagah perkasa. Ada triwira Daud yang sangat hebat. Mereka jadi pahlawan, hero yang luar biasa. Kenapa? Karena pribadi Daud. Dia gak mau bagi kepahitannya kepada orang lain. Spiritnya itu sweet, saudara, manis. Ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, dan ini anak buah yang kepahitan bilang, ini waktu Tuhan. Pakai nama Tuhan lagi saudara. Daud bilang, jangan mengganggu orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Daud gak pernah mau bunuh orang yang berbuat jahat kepada dia. Kok bisa? Penyembahan mengubah hidup kita. Penyembahan merubah hidup kita. Saya percaya ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan oleh Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus, Yesus naik menyediakan sorga bagi kita. Yesus, Roh Kudus turun menyiapkan kita bagi sorga. Tuhan sudah siapkan sorga, tapi apakah kita siap untuk masuk sorga? Itu peran Roh Kudus. Ketika kita menyembah di dalam roh seperti yang Daud lakukan, hatinya dibersihkan. 400 orang bermasalah, troublemaker, semua jadi hero, semua jadi pahlawan. Karena ada satu orang yang hidupnya berubah. Dan perubahan gak bisa terjadi tanpa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa, kalau kita selalu masuk di dalam hadirat Tuhan,
Hidup kita akan diubah menjadi kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang yang ada di luar sana, orang yang belum mengenal Tuhan, itu akan menjadi milikku, kata Tuhan. Karena mereka akan bilang, aku gak mungkin bertobat kalau aku gak lihat hidup kamu dulu dibandingkan dengan sekarang. Kamu kok bisa berubah ya? Bukan aku, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Saudaraku, tinggallah terus dalam hadirat-Nya. Pandanglah wajah Yesus pada waktu kita berdoa. Kita akan makin hari serupa dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.